Inilah cara untuk memperbaiki atau mengemas kini LMS yang telah anda jana. Semakin mahir anda, semakin hebat dan power hasilnya. Jom lihat cara kerjanya dengan menonton video ini. Jom belajar, ini adalah kemahiran penting untuk masa depan. Selamat datang dalam platform pembelajaran VLAN, FANG, Flexible Instruction and Learning Authoring Navigator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel VLAN, platform tempat kita belajar dan memaksimalkan penggunaan AI Lovable untuk pendidikan. Mari kita masuk ya. Dan sebelum kita masuk ke cara memperbaiki hasil generate Lovable AI ini, ada satu hal yang harus kita pahami. Jadi AI itu berkembang terus, kadang hasilnya mungkin berantakan, tidak sesuai dengan keinginan kita, dan itu wajar. Yang penting bukan hanya hasil akhirnya, tapi kita tahu cara kerjanya dan cara membuatnya lebih baik. Semakin kita paham, semakin optimal hasil yang kita dapatkan. Karena AI makin lama ini makin canggih, makin bisa mengerti apa kemauan kita. Nah, jadi kita masuk ya di hasil generate yang kemarin. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki dan mengupdate hasil generate LMS di Lovable. Nah, ini jadi hasilnya ya. Hasilnya ini sudah cukup ya. Sudah cukup baik. Di sini ada ini, cuman ada misalkan bagian-bagian yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, jadi ini saya sudah menuliskan promnya. Kita bongkar saja. Misalkan di sini saya menganggap user interface-nya ini sudah bagus. Jadi minta di-keep dan buat mode terang. Barangkali ada yang tidak suka dengan mode gelap, kemudian simpan di pojok kanan atas. Nah, pojok kanan atas nanti ada mode terang dan juga mode gelap. Kemudian halaman beranda ini menurut saya terlalu besar, perkecil kembali ukurannya dan hapus bagian tulisan kecil portal pembelajaran digital agar halaman lebih leluasa. Nah, kemudian di sini deskripsi mata kuliah ini masih belum aktif. Ini masih belum aktif, makanya saya ingin mengaktifkan kartu deskripsi mata kuliah dengan isi sebagai berikut. Nah, kemudian di sini pun capaian pembelajaran mata kuliah di generate-nya ini ada di bawah gitu ya. Seharusnya ada di atas. Nah, ini kita ubah posisinya, cukup dengan prompt juga. Capaian pembelajaran mata kuliah dibuat kartu yang dapat dibuka dan posisi berada di bawah deskripsi mata kuliah, yang artinya nanti akan berada di sini ya. Jadi ini namanya itu keinginannya saya. Nah, kemudian topik pembelajaran masukkan ke menu utama, artinya seperti ini. Nanti ada profil pengajar, sumber belajar, dan juga topik mata kuliah. Sementara ini topik mata kuliahnya berada di bawah. Nah, kemudian kita masuk ke sub halaman profil pengajar. Nah, profil pengajar di sini masih perlu update, akan saya update. Nah, ini misalkan saya update-nya seperti ini, gunakan foto yang di attach ya, yang di attach ini di sini. Nah, ini kemudian nanti masukkan. Kemudian gelar akademik di sini ya, di pendidikan. Oh, gelar akademik di sini mohon maaf ya, magister pendidikan. Ini mohon maaf ada keliru. Magister pendidikan. Pendidikan berarti di sini datanya S2 pendidikan umum dan nilai, bidang keahlian pendidikan nilai dan karakter. Jadi saya ini nggak ada latar belakang IT begitu ya, karena ini mudah, semua pun pasti akan bisa gitu ya, mau dari bidang apapun karena hanya menuliskan prompt. Kemudian kita tombol email ini saya ingin diganti menjadi publikasi saja, mengarahkan ke link Google Scholar saya. Nah, kemudian website ini nanti dimasukkan ke channel YouTube saya. Nah, kemudian untuk ini informasi publikasi penelitian dan mata kuliah lain ini ingin dihapus saja. Nah, kemudian di navigasi, di sini navigasi ya, kita mungkin beri tanda saja supaya dimengerti oleh AI. Bagian navigasi. Nah, jadi ini navigasi ini di bagian glosarium ini tidak perlu ada sub ya, istilah teknologi, karena ini tidak berfungsi begitu ya. Berfungsinya ini sama saja dengan terminologi. Nah, jadi
lebih baik tidak ada sub tetapi langsung masuk ke utama glosarium. Ini barangkali nanti menurut si AI-nya ini ke utama ini ke beranda ya, ke halaman glosarium saja ya. Supaya mudah dimengerti, jadi bahasanya juga kira-kira menggunakan bahasa yang dimengerti oleh AI supaya tidak ambigu, jangan gunakan kata-kata yang ambigu. Kemudian di sini pojok bertanya. Nah, di sini pojok bertanya ini terlalu kompleks mungkin ya. Saya inginnya menggunakan Padlet saja, diintegrasikan dengan Padlet. Nah, di sini nanti masuk ke Padlet, kemudian dikopikan dan juga share. Kemudian share embed ini ya, embed dari Padlet tersebut. Nah, ini langsung kopikan saja ya. Nah, kemudian di sini link pengumpulan. Link pengumpulan ini ada tugas mingguan, kuis online, proyek akhir. Nah, saya supaya lebih ringkas cukup arahkan ke link berikut. Jadi saya bikin Google Form yang isinya itu adalah nanti untuk pengumpulan tugas via dari Gform. Jadi ini juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Nah, baik, mungkin kita generate ya, dan kita lihat bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan harapan atau masih perlu perbaikan. Kemudian dengan catatan ya, ketika generate ini jangan satu-satu, misalkan hanya UI sudah bagus. Nah, ini cuma segini saja, sedangkan yang lain tidak diperbaiki. Nanti ini akan nama itu boros kredit ya, supaya web ini tetap gratis begitu ya. Jadi sekali generate itu usahakan banyak begitu ya. Nah, kita generate saja ya. Nah, baik, ini sudah di generate, kita nanti bisa lihat bagaimana hasilnya. Baik, dan inilah hasilnya ya. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya ya. Kita coba dari atas. UI ini ingin ada mode terang. Nah, ini sudah ya, jadi lebih terang begini. Kemudian beranda terlalu besar, ini sudah menjadi kecil ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ya, ini bisa diklik. Nah, ini belum berfungsi ya, nanti berarti masukkan lagi ke catatan perbaikan. Kemudian capaian mata pembelajaran ya, capaian pembelajaran di sini pun belum ya. Nah, ini bisa dicatat, berarti nanti dimasukkan ke update selanjutnya. Kemudian halaman profil pengajar ya, kita lihat halaman profil pengajarnya di sini. Nah, ini sudah diubah ya. Bagaimana ini, kita coba namanya itu masuk ke publikasi. Nah, ini langsung terhubung dengan Google Scholar saya. Nah, kemudian untuk website tadi menggunakan YouTube. Oh, ini berarti di refuse to connect, berarti yang artinya gunakan itu yang publik begitu ya. Gunakan website-website yang publik, berarti ini juga nanti masukkan ke catatan jika nanti mau diupdate kembali. Nah, kemudian di sini informasi publikasi ini sudah dihapus, jadi hanya segini profil pengajar. Nah, kemudian kembali ke beranda. Di sini bagian navigasi ya, bagian navigasi di bagian glosarium tidak perlu ada sub. Nah, berarti langsung masuk ya. Nah, kemudian pojok bertanya juga tidak perlu ada sub, tetapi menampilkan Padlet ya. Nah, ini bisa langsung muncul si Padlet ini ya. Nah, di sini ada pojok bertanya, ini masih menggunakan Padlet yang dulu karena ini tutorial ya. Nah, kemudian di sini ada link pengumpulan yang tadi kita masuknya ke Google Form ya. Nah, apa kita lihat? Nah, ini ya. Nah, jadi misalkan ini bisa digunakan gitu, tetapi ini Google Form tidak bisa di-embed karena upload file ya, jadi ada perintah upload file sehingga tidak bisa di-embed ya. Kita bisa akali seperti ini, jadi cukup namanya tuh siswa atau mahasiswa ini diberikan linknya. Nah, ketika sudah diberikan link ini kan sudah bekerja secara otomatis ya, kita hanya perlu melihat Gmail kita apakah siswa sudah atau belum. Nah, ini jadi akan lebih mempraktiskan
kita dalam pengajaran. Dan ini masih bisa diupdate terus begitu ya. Nanti kita lihat, dan juga bagaimana nanti mungkin bagaimana memasukkan topik pembelajaran ya. Topik pembelajaran, dan mungkin di video selanjutnya akan saya perlihatkan dulu bagaimana nama itu modul atau portal pembelajaran yang sudah jadi ya. Mungkin kira-kira seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi perlu diingat bahwa ini merupakan kemajuan begitu ya, semua bisa menggunakan, yang pada akhirnya ini akan bermanfaat untuk kita apabila kita menguasainya. Jadi misalkan kalau hasilnya masih kurang sesuai dengan keinginan kita harus terus belajar. Mengapa? Karena Lovable ini juga kan banyak pembaharuan ya, tiap harinya diperbaharui. Kalau kita tidak mengerti ya sayang-sayang ya. Mungkin sekian seperti itu. Tetap dukung channel ini supaya dapat berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.